Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya. Kita bersyukur atas segala anugerah Tuhan sepanjang hari hingga malam hari ini. Kita bisa bertemu di udara, itu semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau bersuka cita, kita mau menari bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ketika saudaraku menaikkan pujian, di tempat saudaraku ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup kita semuanya. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada malam hari ini, supaya Engkau melawat dan memberkati semua anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, bahkan jaringan internet, tetaplah Engkau memberkati, khususnya di Sentani Jayapura, yang walaupun dalam suasana hujan, kami percaya semuanya dalam keadaan baik, lampu PLN tidak padam. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya. Mari kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan Yesus. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Dikalahkan oleh kuasa
merasakan lawatan Tuhan. Saya mohon untuk saudaraku tidak ada yang menelpon, sebab ketika saudaraku telepon maka videonya agak terganggu. Dan pastinya saudaraku sudah mengetahui kalau jam-jam seperti ini kita ada ibadah live. Maka dari itu saya mohon sekali lagi supaya tidak ada yang telepon. Kita lanjutkan dengan pujian sukacita, saudaraku. Menerpaku dan cobaan pun datang mengganggu, namun satu janji harapanku, ya janji Tuhanku tegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungiku tetap teduh. Kembali katakan dari awal bersama-sama. Bila badai hidup menerpaku dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanku, ya janji Tuhanku pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungiku tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku, hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungiku tetap teduh. Biarlah ada hidup menerpaku dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanku, ya janji Tuhanku pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungiku tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku, hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, namun kasih dan setia kan melindungiku tetap teguh. Saudaraku, dari tempat saudara duduk, boleh saudaraku bertepuk tangan atau juga bangkit berdiri dan menari bagi Tuhan. Haleluya. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanku pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu
bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Miliki kerinduan akan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memuaskan kerinduanmu itu. Bawa hatimu kepada Tuhan, bawa jiwamu kepada Tuhan. Mari reguk air kehidupan dari surgawi, yaitu kebenaran firman Allah. Haleluya. Ini kami anak-anakmu Tuhan Yesus. Semua bersama dengan anak-anakmu yang mengikuti ibadah live ini. Engkau ada bersama-sama dengan mereka dan Engkau mengurapi mereka semua. Dimanapun mereka berada, di pulau manapun, di kota manapun, di provinsi manapun, atau di negara manapun, anak-anakmu yang sedang mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang akan melawan dan mengurapi. Haleluya. Oh Tuhan, jelikan mataku untuk mengenal-Mu dengan benar. Oh Tuhan, bukakan hatiku untuk menerima pengajaran-Mu.
Saatnya semua anak-anak-Mu untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Teruslah Roh Kudus bekerja mengurapi mereka, dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi Tuhan, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu dan firman Allah sesuai dengan keadaan ataupun kebutuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saya sangat bersuka cita sekali bisa bertemu kembali bersama dengan saudaraku di udara, yang walaupun saudaraku yang bisa mengenal pas wajah saya. Kalau saudaraku hanya saya bisa lihat tulisan-tulisan nama saja atau foto kecil-kecil saja, itu pun gak semuanya. Tetapi saya bersuka cita saudaraku, yang paling utama adalah roh kita menyatu di udara. Karena itu yang terbaik. Karena firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, apabila mereka sepakat, apabila mereka sehati, aku ada di tengah-tengah mereka, dan apa saja yang mereka minta aku beri. Ini janji Tuhan. Dan kita lebih daripada 3 orang bertemu di udara, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di antara kita, dan Dia mendengarkan segala pujian penyembahan kita, dan mengetahui segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati, asalkan kita taat dan setia kepada Dia. Haleluya. Mari siapkan Alkitabmu saudaraku, siapkan hatimu untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini. Saya rindu menyampaikan tentang pergumulan Yunus. Semuanya kita tahu Yunus ya. Yunus yang disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tetapi dia lari ke Tarsis. Ya, ini bicara soal panggilan saudaraku. Semuanya kita ini punya panggilan. Karena semuanya kita ini punya talenta, punya karunia. Tidak ada di antara kita yang tidak punya karunia, tidak ada yang tidak punya talenta. Semuanya punya. Ada yang dipercayakan 1, ada yang dipercayakan 2, bahkan ada yang dipercayakan 5. Bahkan juga mungkin 9 karunia itu ada. Nah, sejauh mana kita meresponi panggilan Tuhan di dalam diri kita? Seperti Yesaya, ketika Tuhan Allah datang di dalam pujian penyembahannya Dia, lalu Allah bertanya kepada Yesaya, siapakah yang akan aku utus? Lalu Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Beranikah kita berkata demikian kepada Tuhan Allah? Ini aku Tuhan, utuslah aku untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Karena ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 dan 20. Jadi mari kita mau belajar dari panggilan Allah kepada Yunus. Kita buka di dalam Yunus pasal 2 ayat 1 dan 2. Yunus, Amos, Obadja, Perjanjian Lama. Ya, Yunus pasal 2 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suara. Haleluya. Saudaraku, ini kisah Yunus yang disuruh Allah ke Niniwe untuk mengatakan supaya semua umat Tuhan yang ada di Niniwe itu bertobat. Tetapi pada waktu itu Yunus tidak mau saudaraku. Dia berkata kepada Allah, iya. Tetapi dia pergi sembunyi dari hadapan Allah. Dia lupa bahwa kemanapun Yunus bersembunyi, Yunus tahu ke lubang manapun dia pergi, Allah tahu di mana Yunus bersembunyi. Dia pergi ke Tarsis dengan naik kapal.
Sesudah masuk ke dalam kapal, dia sembunyi pada buritan paling bawah. Ya, paling bawah sekali. Dia sembunyi di sana. Dia berpikir bahwa Tuhan tidak akan tahu kalau dia ada pada buritan paling bawah. Sementara kapal sudah berjalan, dia tertidur di sana. Dan gelombang begitu besar sekali, membuat kapal itu hampir tenggelam. Mereka sudah mencoba sekuat tenaga. Mereka buang sebahagian isi daripada kapal itu supaya tidak tenggelam. Tetapi masih juga mereka diterpa oleh gelombang yang begitu besar. Dan mereka membuang undi. Dan ternyata Yunus yang melakukan kesalahan. Dan mereka mencari Yunus ada di bawah. Kenapa engkau tidur? Siapakah engkau? Dari mana asalmu? Kenapa nama dari semua orang-orang yang ada di dalam kapal ini, namamu yang tertera, namamu yang keluar? Ketika kami mengundi siapa yang melakukan kesalahan sehingga gelombang besar ini. Akhirnya Yunus dibawa naik ke atas, dek paling atas. Dan dia berkata begini, "Ya, saya salah. Tuhan memerintahkan saya ke Niniwe, tetapi saya malah lari ke Tarsis. Sekarang supaya kalian selamat tidak tenggelam kapal ini, buanglah saya ke dalam laut." Ini adalah suatu keberanian yang begitu luar biasa. Suatu tanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat. Dia sadar kesalahannya. Dia tidak lari dari tanggung jawab. Seringkali kita melakukan banyak kesalahan, tetapi kita lari, lempar batu sembunyi tangan. Kita lari dari tanggung jawab. Kita yang melakukan kesalahan, kita limpahkan kepada orang lain. Tetapi Yunus tidak, saudaraku. Dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Maka dari itu mereka membuang dia ke laut. Atas seizin Tuhan, ikan besar datang. Atas seizin Tuhan, ikan besar datang dan menelan Yunus bulat-bulat. Hidup-hidup ditelan. Ini suatu bayar harga yang sangat luar biasa. Beratnya yang harus dipikul oleh Yunus. Barang siapa yang coba-coba lari dari panggilan Tuhan akan mendapatkan suatu cobaan, akan mendapatkan suatu ujian. Seperti Yunus lari dari panggilan Tuhan, maka dia mendapatkan cobaan. Dia berada di dalam perut ikan, saudaraku. Bayangkan di dalam perut ikan itu nggak gampang, saudaraku. Merasakan suatu amis yang luar biasa. Pengap, gelap, tidak ada udara. 3 hari 3 malam dia ada di dalam. Dan apakah Yunus mati? Ya. Dia mengalami kematian di dalam perut ikan itu. Namun sebelum dia mati, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia memohon belas kasih. Dia memohon pengampunan. Dia memohon pertolongan dari Tuhan sebelum dia menghembuskan nafasnya. Kenapa saya berani berkata bahwa Yunus mati di dalam perut ikan itu? Alasan yang pertama adalah ayat 2 bagian terakhir. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Yang kedua, bisa saudaraku bayangkan, di dalam perut ikan itu tidak ada udara, tidak ada oksigen. 3 hari 3 malam dia ada di sana, merasakan pengap, bau busuk, bau amis yang luar biasa. Ini tantangan yang sangat berat dihadapi oleh Yunus. Dan saudaraku pasti sering mengalami hal yang seperti ini. Ada satu tantangan, ada satu rintangan, ada satu problema, ada satu masalah yang begitu luar biasa, berat, begitu pelik. Seperti benang kusut, nggak tahu mau dari mana memperbaikinya. Mungkin akibat daripada kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan.
Dan Yunus berteriak sebelum dia mati. Tuhan Yesus juga demikian. Sebelum dia menghembuskan nafasnya di kayu salib, dia berteriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Lalu matilah dia. Dan dia dikuburkan selama 3 hari 3 malam dia ada di dalam kubur. Dan hari ketiga dia bangkit. Demikian juga dengan Yunus. Sebelum dia mati, dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Lalu dia meninggal atas seizin Tuhan, atas seizin Allah, atas perintah Allah. Ikan besar itu membawa Yunus ke tepi pantai dan memuntahkannya di sana. Begitu Yunus keluar dari perut ikan, dia hidup kembali dan bersyukur kepada Allah. Dan dia pergi ke Niniwe. Dan dia memberitakan firman Allah kepada semua orang-orang yang ada di Niniwe supaya mereka bertobat. Mungkin saudaraku berkata, saya nggak mati kok hari ini. Akibat daripada dosa kesalahan yang aku perbuat. Kemarin aku baru saja menipu. Kemarin baru saja korupsi. Kemarin baru saja melakukan kejahatan yang besar. Aku nggak mati kok. Mungkin aku berkata demikian. Oke, engkau tidak mati secara jasmani, tetapi engkau mati secara rohani. Atau pernahkah engkau mengalami mati rohani? Oke, mungkin engkau tidak mati rohani, tetapi apa yang mati dari dalam dirimu? Adakah usahamu mati? Adakah tertutup jalan untuk pekerjaanmu? Apa yang mati dari dalam diri kita? Apa yang hilang dari dalam diri kita? Apakah impianmu yang sudah begitu lama belum terjawab dan akhirnya mati? Apakah semangatmu mati? Semangatmu beribadah mati? Semangatmu berdoa mati? Semangatmu untuk melayani Tuhan mati? Semangatmu untuk berbuat baik kepada sesama mati? Semangatmu untuk mendukung pekerjaan Tuhan mati? Engkau tidak mau tahu dengan semuanya itu. Jikalau engkau mengalami kematian itu, berteriaklah minta ampun kepada Tuhan atas semuanya. Jangan sampai rohanimu mati, rezekimu mati. Ini berbahaya, saudara. Mari mohon pengampunan Tuhan. Sebagaimana Yunus dari perut ikan, dia minta belas kasih, dia minta pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan pengampunan bagi dia. Lalu Tuhan izinkan ikan itu memuntahkan dia ke pantai. Dan dia pergi memberitakan Injil. Apa yang menjadi panggilan yang Tuhan berikan kepadamu? Apa yang menjadi karuniamu? Apa yang menjadi talenta dalam dirimu? Jangan sampai karunia itu mati. Jangan sampai talenta itu mati. Jangan engkau kubur. Pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sungguh. Serahkan hidup kepada Tuhan dengan sungguh. Persembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh dengan sungguh di mezbahnya Tuhan. Biarkan dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan panggilan, sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta. Intinya adalah jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Semuanya kita dipercayakan untuk menggembalakan satu domba atau satu jiwa. Ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 3. Semuanya kita ada yang dipercayakan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai anak-anakmu hilang dari hadapanmu. Tuhan percayakan engkau menggembalakan anak-anakmu. Jangan sampai hilang dari hadapan Tuhan. Jangan sampai dia tidak mengenal gereja. Jangan sampai dia tidak mengetahui firman Allah. Gembalakan mereka dengan baik. Jangan sampai mereka hilang dari hadapan Tuhan. Karena suatu saat engkau harus bertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Apabila ada anakmu yang hilang
Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tenanglah kini hatiku, hidupku, di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Kembali katakan dari awal bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku, di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Apa yang membuat hatimu resah? Yunus yang membuat dia resah, yang membuat dia takut, ketika Allah menyuruh dia ke Niniwe. Oleh karena takut, maka dia pergi lari dari hadapan Tuhan, bersembunyi. Ada kesalahan apa, ada dosa apa yang engkau lakukan, yang membuat engkau takut berkomunikasi dengan Tuhan Allah? Dan engkau merasa bahwa Tuhan Allah tidak mengampuni engkau, sehingga engkau tidak berani menghadap hadirat-Nya. Satu hal yang engkau ketahui adalah Dia Allah yang maha pengasih, Dia Allah maha penyayang, Dia Allah maha pemurah, Dia mengampuni. Dia menantikan kedatangan kita kembali kepada Dia. Apa yang membuat engkau bimbang? Apa yang membuat engkau takut? Datanglah kepada Tuhan, percaya bahwa Roh-Nya membimbing, menuntun kita. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Oh, tenanglah kini
semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Oh, Yesus membimbing, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami akan panggilan-Mu bagi kami, Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, Engkau percayakan kepada mereka karunia atau talenta. Ada yang dipercayakan 1, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 5. Dan mari Tuhan Yesus, semua anak-anak-Mu yang sudah Engkau percayakan karunia atau talenta itu, untuk mereka kerjakan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang lari dari panggilan-Mu, Tuhan. Jika ada di antara mereka yang pernah mengalami mati rohani, atau saat ini mungkin mereka masih mati rohani, sedang bertanya-tanya, mampukah Tuhan menolongku? Masihkah aku percaya kepada Dia? Mungkin mereka bertanya seperti itu. Hampiri mereka, Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang mengetahui apa yang hilang, apa yang mati dari kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live ini. Adakah impian mereka mati? Adakah cita-cita mereka mati? Adakah visi yang Kau percayakan kepada mereka itu mati? Adakah talenta atau karunia itu mati? Adakah pekerjaan atau usaha bisnis mereka mengalami kematian? Apakah untuk melayani, gairah melayani itu mati? Tidak ada kerinduan bagi mereka untuk beribadah. Bukan suatu kebetulan malam ini mereka mendengarkan firman-Mu, supaya Engkau hidupkan kembali apa yang mati dari kehidupan mereka. Hidupkan kembali, Tuhan Yesus. Hidupkan kembali apa yang mati, apa yang hilang dari kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Hidupkan kembali semangat mereka, hidupkan kembali kerinduan mereka untuk melayani Tuhan, hidupkan kembali kerinduan mereka untuk setia beribadah, hidupkan kembali visi misi panggilan-Mu, hidupkan kembali Tuhan. Hidupkan kembali Tuhan Yesus. Hidupkan kembali sebagaimana Yunus hidup kembali panggilan-Mu dalam dirinya, dan dia pergi ke Niniwe, tidak melarikan diri ke Tarsis. Biarlah itu terjadi bagi anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Tidak ada yang lari dari hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Apapun aktivitas pekerjaan mereka, mungkin mereka sebagai pedagang kaki lima, mungkin sebagai pedagang asongan, mungkin mereka hanya sebagai pedagang online. Semuanya diberkati Tuhan. Atau mungkin mereka punya perusahaan, wira swasta, apa saja. Berkati Tuhan Yesus. Berkati Bapa. Kami berdoa untuk kota kami Jayapura
Yang sudah beberapa hari ini pagi, siang, malam hujan terus Tuhan. Perlindungan-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan, khususnya yang ada di Sentani Doyo Baru. Perlindungan-Mu Bapa, malaikat-Mu ada menjaga kami, memberikan keamanan perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh Indonesia, mulai dari ibu kota, kabupaten, setiap provinsi, setiap kecamatan, bahkan sampai ke daerah-daerah pedalaman, Engkau memberkati dan menolong, memberikan damai sejahtera. Lindungi dari segala bencana. Haleluya. Ampuni di setiap kesalahan umat-Mu. Ampuni di setiap kesalahan umat-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Pulihkan negara kami ini. Pulihkan dari COVID. Berikan perlindungan bagi semua umat-Mu Tuhan. Ketika umat-Mu duduk bertobat, mencari hadirat Tuhan, mencari kehendak Allah, maka dengan itu Engkau memulihkan negara kami ini. Maka biarlah itu terjadi. Semua umat Tuhan yang ada di Indonesia ini datang bertobat dan berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Teruslah Engkau memberkati presiden kami. Teruslah Engkau tambah-tambahkan karunia roh hikmat, marifat, pengetahuan daripada surgawi. Berkati kesehatannya. Berkati para menteri. Berkati TNI Polri. Berkati semua gubernur di dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Segala pengadu domba, provokator yang ada di Indonesia, jangkau mereka, ampuni mereka, berikan pertobatan bagi mereka Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing, lawat mereka, berikan kesembuhan. Yang sudah lama stroke, sudah lama lumpuh, hidupkan kembali saraf-saraf yang sudah mati dalam tubuh mereka. Kuatkan kembali otot-otot mereka untuk bisa bangkit berdiri dan berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit pada bagian perut, Engkau jamah sembuhkan. Yang sakit pada bagian dada, sembuhkan. Yang sakit pada bagian tenggorokan, sembuhkan. Bahkan mereka yang ada di ruang isolasi oleh karena corona, sembuhkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kau mampu. Engkau mampu. Demikian juga kami berdoa untuk pergumulan Gereja Allah Baik Jemaat Galilea yang ada di Doyo Baru, Jayapura, untuk pembangunan. Dana yang kami butuhkan, mari Tuhan Engkau sediakan. Terlalu yakin dan percaya bahwa Engkau mampu melakukannya, sebab kekayaan bumi, kekayaan laut, emas dan perak, semuanya itu milik-Mu. Tidaklah sulit bagimu untuk memerintahkan berkat-berkat dari utara, timur, selatan, barat, bahkan menyediakan sponsor atau donatur untuk mendukung kami di dalam pembangunan rumah ibadah ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan akhiri dan kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Jangan lupa teruslah dukung kami di dalam doa, dalam pelayanan. Dan semakin Tuhan memakai kami, mengurapi kami di dalam pelayanan ini, semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat ibadah live ini, semakin banyak jiwa-jiwa yang diteguhkan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.